Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Grand Lombok. Oke, di video kali ini gue mau bikin tutorial tentang RC lagi ya, tentang remote jumper T-Lite. Nah, di sini gue pengen bikin tutorial cara upgrade firmware yang awalnya si jumper T-Lite ini pakai firmware OpenTX ya. Nah, gue pengen bereksperimen nih ya, gue pengen coba-coba upgrade si jumper T-Lite ini jadi HTX ya. Dan kebetulan kemarin di video gue sebelumnya ada yang komen minta dibikinin tutorial upgrade firmware jumper T-Lite ini menjadi HTX guys. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri ya, OpenTX dan HTX ini gua nggak perlu jelasin di sini ya, kalian bisa browsing sendiri. Gue juga nggak terlalu paham perbedaannya itu seperti apa, daripada videonya makin panjang dan nanti gue jelasinnya kurang bener, kurang tepat ya. Lebih baik kalian cari infonya sendiri di Google atau di internet, pokoknya kalian baca sendiri perbedaan antara OpenTX dan HTX ya. Jadi bagusan mana juga kalian bisa nilai sendiri nanti ya. Nah, sebelum menuju ke tutorialnya ya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini guys. Klik tombol subscribe-nya ya. Kemudian jangan lupa di like juga video ini guys. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke, check it out. Nah, jadi sebelum di flash firmware-nya, lebih baik kita backup dulu firmware bawaan si jumper T-Lite ini ya. Kita backup firmware dan backup untuk isi SD card-nya juga. Supaya nanti kalau terjadi apa-apa bisa kita balikin lagi ke firmware bawaan pabriknya ya. Firmware bawaan OpenTX-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke menu bootloader dengan menekan tombol trim yang ini. Kemudian tekan tombol power sekali. Nah, di sini bootloader masih versi OTX ya, OpenTX. Kemudian kalian siapkan kabel USB, kita colokkan ke laptop ya. Langsung aja kita menuju ke laptop untuk membackup firmware bawaannya guys. Yuk lanjut. Jadi untuk membackup firmware OpenTX jumper T-Lite ini, kalian harus punya software. Kalian harus download dulu software OpenTX Companion seperti ini ya. Jadi ini cara downloadnya udah ada di video gue sebelumnya tentang cara upgrade versi firmware OpenTX jumper T-Lite ya. Nanti link videonya gue sertain juga di deskripsi. Kalian tinggal klik dan cek cara downloadnya untuk ini OpenTX Companion ini guys. Nah, jika kalian sudah download softwarenya, langsung aja buka software OpenTX Companion ya guys. Kita tunggu. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti di video sebelumnya, kita pertama-tama harus membuat radio profil dulu ya. Ini gue udah punya sih, karena sebelumnya gue udah buat untuk si upgrade versi firmware-nya. Kalian untuk buatnya ini add radio profile, kemudian nah di sini kalian pilih kasih nama dulu ya, kasih nama terserah kalian, kemudian pilih jumper T-Lite. Kemudian di bawah ini untuk default stock modenya mode 2 ya, udah bener pokoknya mode 2. Pokoknya kalian ikutin aja sesuai di video ini. Karena di sini gue udah bikin, gue nggak bikin lagi. Nah, pakai ini. Kemudian untuk membackupnya kita klik bagian read firmware kayaknya guys ya. Oh iya, di sini guys, read firmware from radio. Nah, ini dari bawah nomor 2 ya. Kita klik aja read firmware. Kemudian nah ini untuk penyimpanannya kalian pilih folder yang mudah ditemukan ya. Misal kalian mau taruh di folder mana aja, terus kalian bisa kasih nama bebas. Di sini gua mau kasih nama apa ya, itu karena udah ada firmware ya di atas. Jadi T-Lite backup. Nah, gini aja ya. Kemudian langsung aja klik save.
di folder yang kita pilih ya. Nah, udah sebentar aja seperti itu untuk backup firmware-nya. Nah, selanjutnya kalian harus backup juga isi dari SD card-nya ya. Nah, di sini ini tadi backupan tadi kesimpan di sini. Nah, untuk isi dari SD card-nya kalian juga tinggal copy aja, kalian buka. Nah, ini semua kalian copy atau cut, pokoknya di copy aja, dah lebih baik di copy guys. Kita copy kemudian taruh di folder penyimpanan yang bebas juga sih, sama kayak yang backupan firmware tadi ya, disatuin aja biar gampang dicarinya nanti ya. Nah, ini gua bikin folder baru aja, backup SD Lite ya. Nah, di sini aja kita pastekan untuk file yang ada di micro SD-nya ke folder ini guys. Kita tunggu karena filenya lumayan gede, jadi agak lama ini ya guys ya. Nah, oke, udah selesai. Kemudian kita satuin aja ini file firmware-nya di satu folder biar gampang nanti ya untuk mencarinya, nggak misah-misah. Nah, jadi untuk backup firmware sama backup SD card-nya ini udah selesai guys. Nah, selanjutnya kita akan langsung eksekusi si Jumper T-Lite menjadi HTX guys. Oke. Nah, di sini pastikan dulu laptop kalian sudah terkoneksi dengan internet guys, karena kita akan mendownload sebuah software lagi. Ini udah connect ya pakai internet wifi. Selanjutnya langsung aja buka browser guys. Di sini gua pakai Firefox. Nah, ini ada beberapa file yang harus di-download ya. Jadi untuk websitenya kalian bisa ketik seperti yang ada di video ini, htx.org garing. Ya, pokoknya seperti ini ya, kalian ketik aja, kalian screenshot. Kemudian langsung kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada HTX firmware direct download ya. Kalian klik aja. Nanti akan otomatis mendownload firmware HTX-nya. Nah, udah selesai. Kemudian si SD card download ini kalau diklik akan membuka tab jendela baru seperti ini, atau kalian ketik lagi websitenya seperti itu ya. Dan scroll lagi ke bawah. Ini ada aset. Kemudian untuk Jumper T-Lite ini makainya yang atas ini guys ya, BW128X64 zip. Yang ini ya untuk Jumper T-Lite. Nah, kalian klik aja, kemudian download. Lanjut lagi, terakhir kita akan mendownload soundnya guys, karena biar bisa bersuara ya remote-nya ya. Nah, ini webnya kalian ketik lagi seperti ini. Kemudian di sini banyak pilihan soundnya ya. Ini gue pakai sound yang mana guys? Yang misal atau yang Sarah ya. Nah, kayaknya kita coba yang ini aja ya, Libby ini aja ya, kita coba. Oke, langsung download. Kita tunggu sampai selesai downloadan ketiga filenya. Nah, setelah semua sudah terdownload, kalian cari file yang sudah di-download tadi ya. Nah, ini kita pindahkan dulu ke tempat yang enak ya, enak dicari. Ini gue taruh aja di sini ya. Gue bikin folder baru HTX. Nah, gue taruh di sini biar gampang ya, jadi nggak tercampur dengan file lain. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan memindahkan file-file yang sudah di-download tadi ke SD card
remote ya. Nah ini dia filenya. Nanti kita akan pindahkan ke SD card. Tapi sebelumnya kita akan hapus dulu file yang udah ada di SD card sebelumnya ya, yang telah kita backup tadi guys. Nah, jadi di sini kita hapus aja karena kita akan mengganti dengan file baru guys. Nah di sini gue coba biarkan untuk yang folder modelnya ya. Kali aja untuk model yang telah kita buat sebelumnya di remote nggak kehapus. Jadi yang lain kita hapus saja, atau kalian juga mau hapus semuanya juga nggak masalah ya untuk modelnya. Nanti kita tinggal buat model baru lagi di remote-nya. Tapi ini gue coba aja. Nah setelah terhapus, kemudian kita ekstrak BW128X64 ini guys. Nah ini file untuk di SD card-nya ya. Kita ekstrak ke SD card ini, kecuali modelnya ya, karena modelnya udah ada. Oh ini foldernya kosong ternyata guys. Jadi kecuali model aja kita ekstrak di folder SD card, bukan di folder ya, di SD card-nya langsung ya. Nah oke. Selanjutnya kita akan ekstrak file soundnya guys. Untuk file soundnya kita ekstrak juga ke SD card di folder sound ya. Nah ini folder EN, ini untuk bahasa Inggris ya, Inggris. Kita masukkan ke folder sound di SD card. Oke, ini filenya lumayan besar, kita cut aja videonya biar nggak terlalu lama. Nah udah tercopy ya, udah terekstrak maksudnya ya. Nah yang terakhir kita akan memindahkan file firmware HTX nya ke SD card di folder firmware ya. Nah, di sini akan ada banyak file firmware bermacam-macam remote ya, karena kita pakai jumper T-Lite, kita pilih yang T-Lite. Nah yang ini aja kita pindahkan ke folder firmware di SD card. Oke, jadi untuk pemindahan file ke SD card-nya udah selesai, dan untuk proses flashing-nya kita langsung menggunakan remote-nya ya, jadi tidak menggunakan laptop lagi guys. Nah ini udah cukup sampai di sini memakai laptopnya untuk mendownload dan memindahkan filenya saja. Kemudian kalian eject saja, jangan langsung dicabut ya biar lebih aman. Kita eject terlebih dahulu. Ini ada dua ya, untuk jumper T-Lite sama SD card-nya. Nah setelah di eject, kalian langsung cabut aja remote-nya guys. Oke, selanjutnya kita akan langsung memflash firmware-nya via remote. Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini guys ya, karena subscribe itu gratis, tinggal diklik aja supaya gue lebih semangat lagi bikin tutorial dan review buat kalian semua guys. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorial flashing firmware HTX nya guys. Check it out. Nah setelah dicabut dari laptopnya, kalian langsung exit aja ya. Jadi kita nggak perlu pakai laptop lagi, langsung ke remote nya. Ini klik exit aja. Nah ini soundnya udah berubah guys ya, karena soundnya kita udah ganti dengan sound file sound yang baru. Nah ini kalau ada kayak gini langsung klik ke tombol apa aja. Nah untuk tahap pertama kita akan memflash bootloadernya dulu menjadi bootloader HTX ya. Jadi di sini kita masuk ke SD card dulu ya. Nah kita cari file firmware di folder firmware di SD card tadi. Nah tadi kan kita udah copy firmware-nya yang T-Lite .bin ini. Kemudian kalian klik aja. Nah di sini akan ada pilihan flash bootloader. Tinggal diklik. Oke, udah selesai. Kita back aja, cepet banget guys. Nah kita matikan dulu untuk remote-nya, kemudian kita masuk ke bootloader lagi guys ya. Seperti tadi caranya, kita tekan tombol trim dan powernya.
Nah, di sini bootloadernya udah berbeda ya. Ini kayaknya udah bootloader HTX. Kemudian kita akan flash firmware-nya. Kita klik white firmware dan langsung muncul firmware yang udah kita download tadi ya. Kalian klik aja, kemudian tekan dan enter. Nah, kita tunggu sampai selesai flashingnya. Nah, ini udah waiting complete. Nah, di sini berarti firmware-nya udah install di remote ini ya. Nah, kalau ada tulisan seperti ini lagi ya, ini karena SD card-nya file baru, jadi pasti muncul kayak gini. Kita klik OK aja. Nah, jadi remote kita ini udah seperti kayak baru lagi ya guys ya. Jadi kita harus kalibrasi gimbal ulang ya. Untuk kalibrasinya ya seperti biasa, kalian tinggal klik-klik seperti kalibrasi gimbal pada umumnya ya. Pokoknya kalian tinggal klik ini, pasin ke tengah gimbalnya, ini harus pas ya. Nah, kita pasin di garis ini guys, ini kan ada garisnya tengah ya. Nah, kita pasin di garis tengahnya, kemudian kita klik aja. Nah, ini suruh gerakin gimbalnya ke pojok-pojok ya. Pokoknya kalibrasi ulang lah gimbalnya ini ya. Kita gerak-gerakin secukupnya ya. Kemudian kita taruh di tengah lagi dan klik langsung diklik aja ya. Nah, ini udah selesai untuk kalibrasi gimbalnya. Langsung kalian back aja dan ini udah selesai. Selanjutnya kita akan cek apakah firmware-nya ini udah menjadi HTX atau belum guys ya. Nah, kita cek di sini. Bentar guys. Nah, ini dia guys. Ini firmware-nya udah HTX Lite ya, versi terbaru, versi 2.9.4 ya. Untuk tanggalnya rilisnya tanggal 12 bulan 2 2024. Oke, jadi firmware-nya udah HTX guys ya. Gampang banget cara flashnya. Kita coba matikan. Nah, kita nyalakan lagi. Oke, jadi splash screen-nya pun sudah otomatis terganti menjadi HTX seperti tadi ya. Nah, kalau kayak gini kalian tekan tombol apa aja. Oh ya, hampir lupa guys ya. Di sini kita harus setting dulu di bagian radio setup sini ya. Kita ke bawah. Nah, di bagian dev change order AETR ini kita harus ganti modenya menjadi mode 2 ya guys ya. Karena nanti throttle-nya bakal terbalik kalau kita nggak ganti ke mode 2 guys. Jadi harus diganti, disetting ke mode 2 dulu ya, untuk supaya throttle-nya nggak terbalik-balik. Oke, setelah disetting ya udah selesai nih guys. Nah, kalian tinggal bikin model-model, karena modelnya ikut terhapus semua guys ya, jadi kosong model yang sudah kita tinggalkan foldernya tadi. Jadi kalian bikin model ulang lagi untuk drone kalian masing-masing. Dan ini udah selesai untuk flashing firmware HTX ke remote jumper T-Lite-nya ya guys ya. Gampang banget. Pokoknya kalian kalau nggak skip video ini pasti bisa guys. Kalian tonton sampai habis ya. Jadi keren. Untuk perbedaannya sendiri dengan OpenTX ya gue belum tahu sih, kayaknya sih mirip-mirip sama aja menunya ya. Tapi nggak apa-apa lah, mantap pokoknya. Mungkin nanti kalau udah dipakai ke drone-nya bakal kerasa perbedaannya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.